warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Karina dengan NIM 2225240020 dari kelas 3C. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan penerapan teori bilangan dalam perkembangan kriptografi modern. Dibuatnya tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah teori bilangan. Di dalam pada presentasi kali ini terdapat 3 aspek utama yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu terkait dengan dari sandi Caesar ke kriptografi publik. Yang kedua yaitu ada sistem kripto knapsack, dan yang terakhir yaitu ada penerapan akar primitif pada kriptografi. Oke, mungkin langsung saja pada bagian yang pertama yaitu terkait dengan dari sandi Caesar ke kripto publik. Kriptografi ini telah mengalami perkembangan yang sangat panjang, mulai dari teknik sederhana di masa kuno hingga sistem matematis yang sangat kompleks pada era modern. Nah, pada awalnya metode seperti Caesar Chipper ini hanya menggeser huruf beberapa langkah saja, sehingga sangat mudah untuk dipecahkan. Tetapi pada teknik tersebut juga kemudian berkembanglah menjadi monoalfabetic chipper dan polyalphabetic chipper seperti Vigenère chipper yang menawarkan tingkat keamanan lebih tinggi, namun tetap rentan terhadap analisis frekuensi. Setelah itu muncullah AutoKey chipper dan juga Hill chipper yang mulai memanfaatkan konsep aljabar linear dalam proses enkripsi. Selanjutnya yaitu seiring berkembangnya kebutuhan kemampuan di dunia digital, ditemukanlah salah satu masalah besar, yaitu terkait dengan bagaimana dua pihak ini dapat bertukar pesan secara aman tanpa bertemu langsung untuk menukar kunci rahasia. Pada tantangan inilah yang memicu lahirnya kriptografi kunci publik yang tidak lagi mengharuskan pertukaran kunci secara fisik. Pada bagian selanjutnya yaitu terkait dengan sistem kripto knapsack. Nah, pada bagian ini salah satu pendekatan yang pernah dikembangkan adalah knapsack crypto system yang didasarkan pada subset sum problem. Nah, pada dasarnya masalah knapsack sangat sulit dipecahkan, tetapi ketika menggunakan super increasing sequence, penyelesaiannya justru menjadi sangat mudah. Nah, sistem Merkle-Hellman memanfaatkan konsep ini dengan membuat kunci private berupa urutan super increasing dan kemudian mengacaknya menggunakan operasi modulo untuk menghasilkan kunci publik. Enkripsi ini dilakukan dengan mengubah pesan menjadi bit, lalu menjumlahkan elemen-elemen kunci publik tertentu. Meskipun inovatif, sistem ini pada akhirnya terbukti mudah ditembus sehingga tidak lagi digunakan pada kriptografi modern. Selanjutnya pada bagian berikutnya yaitu terkait dengan penerapan akar primitif pada kriptografi. Nah, untuk perkembangan berikutnya ini melibatkan konsep teoritis yang lebih kuat dari teori bilangan, yaitu primitive root, modular exponentiation, dan discrete logarithm problem. Konsep ini digunakan dalam L-Gamal crypto system, yang mana keamanan sistem bergantung pada bagaimana sulitnya mencari nilai X dari persamaan R pangkat X kongruen Y modulo P. Pengguna juga memilih bilangan prima P, serta primitive root R, serta kunci private untuk menghasilkan kunci publik. Enkripsi juga dilakukan dengan memilih angka acak yang berbeda untuk setiap pesannya, sedangkan untuk dekripsi ini hanya dapat dilakukan oleh pemilik kunci private saja. L-Gamal juga di sini memiliki keunggulan karena dapat digunakan untuk digital signature, yaitu metode untuk memverifikasi bahwasannya pesan ini benar-benar dikirim oleh pihak yang sah. Nah, secara keseluruhan pada materi ini juga menunjukkan bahwasannya teori bilangan ini memiliki peran fundamental dalam kriptografi modern. Sistem keamanan saat ini bergantung pada kompleksitas masalah matematika seperti faktorisasi bilangan besar dan discrete logaritma yang sangat sulit diselesaikan oleh komputer.
Nah, inilah yang memungkinkan terciptanya sistem kriptografi kunci publik yang aman dan dapat digunakan untuk enkripsi pesan, autentikasi, dan juga tanda tangan digital. Oke, selanjutnya dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya kriptografi ini berkembang dari teknik sederhana seperti Caesar cipher hingga metode modern berbasis matematika kompleks seperti RSA, Elgamal, dan juga sistem berbasis knapsack. Perkembangan ini dipicu oleh kebutuhan untuk melindungi informasi dalam komunikasi digital yang semakin luas. Seiring meningkatnya kemampuan komputasi, sistem-sistem lama menjadi mudah diserang, sehingga muncul teknik yang memanfaatkan konsep bilangan besar, modular aritmetik, primitive root, dan juga masalah matematis sulit seperti faktor dan discrete logaritma. Inti dari keseluruhan pembahasan ini yaitu bahwasannya keamanan kriptografi modern sangat bergantung pada kompleksitas komputasi dari masalah-masalah matematika tertentu, memungkinkan terciptanya sistem kunci publik yang aman dan juga dapat digunakan untuk enkripsi, autentikasi, dan juga tanda tangan digital. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.